Jadi dua potensi inilah yang selalu Ibu Bapak saling bersaing, menggerogoti kehidupan kita. Satu sisi nafsu kita yang terus membisikkan perbuatan-perbuatan jahat, perbuatan dosa, pelanggaran. Di sisi lain kita juga dibisikkan oleh ketakwaan, mungkin unsur malaikat yang berbuat benar, yang lahir dari hati nurani. Tahu kita kadang-kadang sebuah ini aturan tidak benar, itu hati biasanya sudah membisikkan, jangan kamu lakukan itu. Jangan itu dosa. Jangan itu salah. Jangan itu melanggar aturan. Inilah bisikan-bisikan ketakwaan yang terus berada di jiwa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Yang kami hormati tentu Bapak dari Ditpropam Polda Sumbar, Pak KP Hamdi, kemudian Bapak Kasih Propam, Pak KP Budi, kemudian Bapak dan Ibu yang tidak dapat kami sebut nama dan gelar pangkat jabatan satu persatu, yang hadir di ruang yang penuh berkah ini, tentu mulai dari seluruh anggota personel dari yang perwira, bintara, ataupun yang lainnya. Pertama dan utama sekali marilah kita sama-sama menyampaikan kalimat puji dan syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, karena pada pagi menjelang siang ini kita bisa hadir berkumpul bersama-sama dalam sebuah acara yang mulia, yaitu pembinaan etika profesi Polri dalam rangka mitigasi terjadi pelanggaran disiplin, KEPP dan pidana. Alhamdulillah kami lihat kita semua yang hadir dalam keadaan sehat walafiat. Laik sehat sadonya Bapak Ibu. Alhamdulillah. Kemudian salawat dan salam tersampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan Al-Qur'an dan sunnahnya sebagai pedoman hidup kita bersama. Bapak Kapolres yang diwakili oleh Pak Kasih Propam, Bapak dari Ditpropam Polda Sumbar. Pertama sekali sebelum saya lanjut memberikan materi atau berbagi ilmu, pertama saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan di Polres Pasaman. Itu kemarin melalui pertama 2 hari yang lewat, saya dapat telepon dari Bapak Kabaop, Pak AKP Budi. Saya awalnya ketika dapat telepon polisi ini agak gemetar juga Pak. Awalnya. Saya sangka ada satu informasi yang perlu, ternyata dia minta sebagai berbagi ilmu lah narasumber di sini ya Pak Rahman ya. Nah, biasanya kan kalau masyarakat ditelepon polisi itu kadang-kadang gemetar juga ya, sebagian kan. Jadi alhamdulillah, jadi suatu kehormatan bagi saya Pak dapat hadir bersama-sama di ruang ini, ruang yang penuh berkah ini. Tentunya berbagi sedikit ilmu. Saya tidak berniat tentu untuk mengajari Bapak Ibu semuanya, tapi menyampaikan ilmu yang ada. Tentu nanti saya akan mencoba menyorot, artinya melihat. Yang pertama saya akan lihat nanti panduan hidup Polri secara keinstitusi di Tribarata. Kemudian juga nanti saya akan mencoba melihat catur prasetya itu dari sisi pandang agama. Karena 2 hal inilah yang saya pelajari. Ini 2 hari baru belajar Pak. Ini mohon maaf kalau kurang pas nanti Pak ada di propam. Ini tantangan bagi saya sebagai orang yang biasa berceramah masalah agama di masyarakat. Hari ini saya berbagi ilmu tentang teman-teman dari kepolisian. Artinya mau tidak mau 2 hari ini saya harus intens untuk belajar bagaimana Tribarata dan catur prasetya ini. Karena tentu tidak akan mungkin nanti saya bisa bicara
menyorotnya dari sisi kajian agama kalau saya tidak punya ilmu sedikit tentang hal ini. Jadi terima kasih kami sampaikan kepada jajaran Polres Pasaman. Ibu Bapak para hadirin, para anggota yang dimuliakan Allah. Pertama sekali saya ingin mengulang ini, membacakan dulu Tribrata gitu. Saya yakin Bapak dan Ibu-ibu anggota semuanya sangat paham dan mungkin sudah hafal ya Pak Kasih, karena saya lihat di media itu ketika ada upacara itu anggota membacakan gitu, diucapkan. Jadi karena ini bagian adalah panduan kehidupan di jajaran Polri gitu. Jadi ini anggapan saya pertama, Bapak Ibu semuanya sudah hafal dengan Tribrata ini. Izin mengulang Pak Kasih dulu, kita awali itu. Tribrata, kami Polisi Indonesia yang pertama berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, senantiasa melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dengan keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban. Jadi ini 3 poin Tribrata yang sudah menjadi pakaian harian dari Bapak Ibu semuanya. Izin dulu kami bacakan Catur Prasetya Pak. Pak Kasih, izin dulu Pak. Sebagai insan Bayangkara, kehormatan saya adalah berkorban demi masyarakat, bangsa, dan negara untuk 1. Meniadakan segala bentuk gangguan keamanan. 2. Menjaga keselamatan jiwa, raga, harta benda, dan hak asasi manusia. 3. Menjamin kepastian berdasarkan hukum. Yang keempat terakhir, memelihara perasaan tentram dan damai. Tribrata adalah sebagai pedoman hidup kepolisian. Catur Prasetya yang kami pahami adalah sebagai pedoman kerja yang Bapak Ibu laksanakan. Lalu kami mencoba untuk membedah, ingin menilai atau menyorot bahwasanya adalah sebuah Tribrata dan Catur Prasetya ini kami lihat dalam pandangan kami, ini sebuah pedoman yang luar biasa Ibu Bapak, yang hebat, yang sudah universal, yang sudah mencakup semua daripada pengabdian Ibu dan Bapak. Seandainya lah seluruh anggota kepolisian ini betul-betul memahami dan mengamalkan ajaran yang ada di Tribrata dan Catur Prasetya ini, kami yakin itu tidak akan ada persoalan. Tidak akan ada masalah yang seperti disebut oleh Bapak dari di depan tadi ya Pak, ada persoalan-persoalan anggota, itu kami yakin tidak akan terjadi. Nah, apalagi kami lihat nih, isi-isinya adalah itu berkaitan dengan aspek keagamaan yang sesuai dengan ajaran-ajaran nilai agama kita. Seperti kata-kata ini, ketakwaan. Di poin pertama, berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan. Apa yang mau kami sampaikan Ibu Bapak? Dalam pandangan agama, terutama Islam yang kita sama yakini, mungkin yang sama-sama kita beragama Islam, bahwa di dalam surah Asy-Syams, terutama ayat yang ke-8 sebagai mungkin panduan kita bersama, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Bahwa kita ini semua insan, semua manusia, terlepas apa saja dia profesinya gitu. Baik kami mungkin sebagai penghulu KUA di Kemenna ASN, Ibu Bapak sebagai anggota Polri, seluruh masyarakat, seluruh kita manusia ini itu diberikan, diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala 2 potensi namanya. Yang pertama fujuraha. Ada potensi berbuat fujur, berbuat dosa, berbuat maksiat atau berbuat kesalahan. Ini potensi yang diilhamkan oleh Allah. Inilah yang dimasuki yang namanya kita miliki hawa nafsu. Lalu potensi yang kedua, ketika Allah berikan kita nafsu, ada namanya potensi wa taqwaha.
Allah juga berikan di sisi lain sebagai penyeimbang, namanya potensi berbuat ketakwaan yang baik, yang hebat, berbuat yang sesuai ridho Allah, melakukan seluruh aktivitas yang tidak melanggar regulasi, tidak melanggar panduan Tribata atau Catur Prasetya ini ada potensinya. Nah, jadi dua potensi inilah yang selalu Ibu Bapak saling bersaing, menggerogoti kehidupan kita. Satu sisi nafsu kita yang terus membisikkan perbuatan-perbuatan jahat, perbuatan dosa, pelanggaran. Di sisi lain kita juga dibisikkan oleh ketakwaan, mungkin unsur malaikat yang berbuat benar, yang lahir dari hati nurani. Sehingga kadang-kadang kita tahu kita kadang-kadang sebuah ini aturan tidak benar, itu hati biasanya sudah membisikkan, jangan kamu lakukan itu. Jangan itu dosa. Jangan itu salah. Jangan itu melanggar aturan. Inilah bisikan-bisikan ketakwaan yang terus berada di jiwa kita. Maka bagaimana Ibu Bapak? Mari kita melatih diri. Bagaimana potensi yang kita andalkan, kita kemukakan itu adalah potensi ketakwaan ini. Agar nanti semuanya berjalan dengan benar, dengan baik, dan tidak jadi persoalan. Maka itulah nilai-nilai ketakwaan inilah yang pertama sekali mari kita hadirkan. Bahkan dalam masa dalil lain, kita bagaimana berpakaian takwa ini. Berpakaian takwa di seluruh tempat pengabdian kita, di seluruh detik, menit, waktu itu kita bagaimana pakaian takwa itu hadir di jiwa kita. Ada dalam surat Al-A'raf ayat 26 itu. Ketika Allah bicara bagaimana kita berpakaian yang gagah ini, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warishan wa libasu taqwa zalika khair. Zalika min ayatillah la'allahum yazakkarun. Ketika Allah bicara telah menurunkan kita pakaian yang gunanya ada dua, pertama menutup aurat, yang kedua untuk berhias, itu dibenarkan kita berpakaian. Nah, bahkan ini kelebihannya mungkin Bapak dari kepolisian, dari kami PNS biasa. Nah, kalau Pak kepolisian, alhamdulillah Pak itu pangkatnya kelihatan begitu, di bawahnya nampak. Nah, sehingga kami bisa menilai Bapak berpakaian, ini Bapak jabatannya adalah mungkin Bribda, Bribtu dari jajaran Bintara. Kami tahu kalau Bapak AKP Budi ini jajaran perwira gitu kan. Masyarakat tahu dari pakaian. Jadi baiknya pakaian kita, seluruh atribut yang kita pakai itu, ada ayat menyatakan di tengah-tengah posisi surah Al-A'raf ayat 6 itu, walibasu taqwa zalika khair. Ketahuilah Bapak dan Ibu semuanya, dari betapapun bagus pakaian kita, betapapun gagah kita, walibasu taqwa, pakaian ketakwaan yang ada di hati, zalika khair. Ini yang lebih baik. Bagaimana meletakkan nilai ketakwaan itu di hati? Karena biasanya kalau hati kita ini bertakwa Pak Ibu, itu akan memancar kepada wajah kita. Apapun pakaian yang kita pakai, itu akan melihatkan bagaimana aura ketakwaan, aura kedamaian, aura keikhlasan. Tapi kalau jiwa takwa ini tidak ada di hati tadi, maka yang memancar di wajah kita adalah jiwa-jiwa keserakahan, jiwa keangkuhan, dan jiwa yang tidak baik sebagainya. Karena itulah nilai-nilai daripada yang pertama tadi, ketakwaan itu mari teman-teman semuanya, bapak-bapak semuanya, ibu semuanya, kami memanggil diri kami, kita bersama, inilah awal yang harus menjadi pondasi keimanan yang harus melekat di jiwa kita, agar nanti kita melakukan pengabdian dengan baik dan kita manfaatkan, kita ambil manfaatnya tidak hanya dunia ini saja, tapi nanti sampai ke akhirat kelak. Itu dari sisi yang pertama. Nah, kemudian Ibu dan Bapak, kami ingin melihat Tribata yang kedua. Menjunjung tinggi kebenaran. Nah, jadi kebenaran. Bagaimana kebenaran itu dalam pandangan agama? Bagaimana kita atau Bapak dan Ibu semua kita bersamalah melaksanakan ini gitu. Mari kita mencoba melihat nilai-nilai kebenaran yang ada di dalam Al-Quran. Yang pertama Ibu Bapak adalah bahwa kita
dilarang mencampurkan kebenaran dengan kebatilan. Tidak boleh mencampur adukkan ini yang benar dan yang batil, yang salah. Itu dasarnya adalah Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 42. Wala talbisul haqqa bil batil. Maka janganlah kamu mencampurkan yang benar dengan yang batil, yang batil dengan yang salah tadi. Wa taktumul haqqa, dan jangan pula disembunyikan kebenaran itu, wa antum ta'lamun, sedangkan kamu mengetahuinya. Inilah panggilan Al-Quran, Ibu Bapak. Kita dipanggil bagaimana? Tidak talbis itu memakaikan, labis itu kan pakaian. Wala talbisul haqqa bil batil. Janganlah kamu pakaikan, kamu masukkan, kamu sarungkan, kamu campur adukkan, maksudnya sebuah kebenaran dengan kebatilan. Dan tidak boleh kita sembunyikan kebenaran. Ini larangan Allah Subhanahu wa taala, wa antum ta'lamun. Inilah yang sangat sesuai dengan tribata yang kedua itu, menjunjung tinggi kebenaran. Jadi sangat sesuai, Pak. Lalu keadilan. Nanti tentu tidak semuanya benar keadilan. Nah, bagaimana Islam mana keadilan? Keadilan itu juga nanti bisa kita rujuk, Ibu Bapak, adalah dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 135. Bagaimana indahnya keadilan yang nanti bisa kita terapkan, Ibu Bapak. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Tentu kita masuk semuanya adalah wahai bapak-bapak, ibu-ibu, anggota polisi yang beriman. Kunu qawamina bil qist. Jadilah kamu orang yang betul-betul penegak keadilan. Syuhada bil qist. Menjadi saksi karena Allah. Jadi, ya ayyuhallazina amanu kunu qawamina bil qisti syuhada'a lillah walau ala anfusikum. Walaupun terhadap dirimu sendiri gitu. Jadi, persoalan menegakkan keadilan ini masuk walaupun kita yang harus ditegakkan, Pak. Anfusikum. Jadi nanti ketika berhadapan dengan diri kita sendiri pun yang bermasalah, kita harus berusaha untuk menegakkan keadilan ini. Inilah pandangan. Awil walidaini, atau terhadap ayah ibumu. Jadi konsep penegakan keadilan ternyata konsep agama kita sejelas. Kita harus tegakkan keadilan termasuk walaupun berhadapan dengan diri kita sendiri. Awil walidaini, ayah ibumu. Nah, artinya kita berada pada posisi tetap menegakkan keadilan walaupun pada ayah ibu kita sendiri. Wal aqrabin, atau terhadap kaum kerabat yang ada hubungan darah dengan kita, saudara-saudara kita. Ini tuntutan bagaimana menegakkan keadilan dalam konsep pandangan ajaran ini. Iyakun ghaniyan aw fakiran. Seandainya nanti seseorang yang kita butuh keadilan tuh disampaikan di sini ada dua kastanya, ghaniyan aw fakiran, apakah dia kaya atau dia miskin? Fallahu aula bihima, maka Allah lebih tahu terhadap kemaslahatan keduanya. Jadi ayat ini menyampaikan Ibu Bapak adalah bagaimana pelayanan kita itu adalah tidak membedakan status sosial ini kaya atau miskin, karena keadilan itu perlu ditegakkan sama-sama di hadapan mereka. Wa intalu au tu'ridu, seandainya engkau berpaling dari kebenaran atau keadilan tadi, au tu'ridu atau enggan, fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui dengan apa yang kita lakukan. Inilah Ibu dan Bapak, kajian tribata yang kami lihat dari aspek agama tadi sangat sesuai. Sekarang kita tinggal lagi mengamalkan, mengabdikan. Bagaimana konsep-konsep tribata itu yang sesuai dengan ajaran agama kita itu bisa nanti kita amalkan. Kemudian Ibu dan Bapak, para anggota yang dimuliakan Allah, kemarin juga kami tanya, saya butuh waktu berapa Pak Kasih? Pak Kasih bilang 30 menit sampai 45. Udah berapa menit Pak Kasih? Lanjut Pak Kasih. Teman-teman kita lanjutkan. Itu lanjut ya. Ini
Kalau ayat kalau tidak tergantung kurang pas lebih Pak. Salah apa kan dalil kan. Baik. Saya sudah coret-coret Ibu dan Bapak bagaimana mungkin menempatkan kajian dalil yang tepat dengan kita bersama. Nah, satu lagi menjunjung tinggi kemanusiaan. Nah, kemanusiaan itu Ibu dan Bapak adalah kita bisa melihat nanti bagaimana teman-teman Bapak-bapak dari anggota polisi itu menempatkan ini manusia itu sejajar dengan Bapak-bapak semuanya. Karena kalau saya baca pun ternyata pengabdian polisi ini adalah di masyarakat ini pengabdian tertingginya bagaimana masyarakat itu terlayani dengan baik, melindungi, to protect nah bahasa kita, mengayomi, kemudian melayani, to serve. Nah, inilah peran kita, bagaimana masyarakat itu terlindungi, terlayani. Nah, dalam konsep kemanusiaan, Ibu dan Bapak, nah kita ini manusia itu adalah sama semuanya. Jadi artinya siapapun manusia itu selagi dia manusia, dalam pandangan agama itu sama semuanya. Maka kita harus memberikan pelayanan yang sama pada mereka. Allah tidak bedakan kemuliaan manusia itu dari pangkat jabatannya, dari status sosialnya. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Hujr ayat 13 disampaikan, bagaimana Allah menggambarkan ini sebagai wawasan pemahaman kita melihat seorang manusia. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakari wa unsa, kami jadikan engkau dari laki-laki dan perempuan. Jadi kita sama semua Ibu Bapak, kita sama lahir dari nenek moyang yang sama, itulah Adam dan Hawa. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Lalu kami jadikan engkau bersuku-suku, berbangsa-bangsa yang berbeda-beda banyak. Tujuannya lita'arafu, agar awak dengan perbedaan itu bisa saling kenal mengenal. Dari seluruh Indonesia, apalagi dari POR ini tidak memandang batas wilayah, selagi NKRI kita adalah bersatu untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, lalu apa kuncinya? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah siapa yang paling bertakwa di antara kita. Nah, kembali lagi pada nilai-nilai ketakwaan. Jadi sangat cocok benar. Nah, jadi karena itulah mulianya tugas kita bersama Ibu dan Bapak sebagai anggota, baik di panel sisi agama, itu sangat cocok sekali. Karena itu mungkin intinya ini Ibu dan Bapak, tentu dengan harapan materi yang saya sampaikan ini kita berharap bersama. Mungkin semuanya berharap pimpinan dari Bapak Kapolri kita, ingin saya rujuk ada sebuah statement Pak Kapolri Pak Listio Sigit, karena juga saya aktif di media sosial. Nah, Bapak pimpinan Kapolri kita sekarang sangat ingin bagaimana membenahi institusi ini dengan baik. Sebuah tantangan bagi kita, nah tantangan dari masyarakat, nah seperti disampaikan tadi, nah itu namanya kita manusia ya Pak, tentu memiliki ada kesalahan, tapi Pak Kapolri kami lihat ini sebagai masyarakat biasa sangat serius gitu. Bagaimana membenahi institusi kita yang kita cintai ini. Sehingga ada satu statementnya gitu, begini. Seandainya jajaran saya itu, institusi dia busuk di kepalanya gitu, maka kepala itu akan saya potong gitu. Ini yang terngiang, yang sering kita lihat. Nah, jadi apa artinya adalah bagaimana keinginan Bapak Kapolri pada kita bersama agar kita ini menjaga muruah, menjaga nama baik institusi yang sama-sama kita cinta ini. Jadi harapan kita, mari Ibu dan Bapak, kami hanya memanggil dari aspek agama, bahwa kita tentu dalam menjalankan tugas ini, pengabdian kita yang mulia ini jangan nanti tercoreng dengan perilaku-perilaku kita yang tidak baik, yang mungkin bahasanya tidak sesuai dengan aturan, yang tidak berakhlak. Nah, ketika sebuah kasus terjadi, nah, tidak hanya mungkin bagi kami atau kita bersama, tentu yang dirugikan tidak hanya Bapak Ibu sendiri, tapi juga keluarga kita juga malu, institusi kita juga tentu akan malu, tidak baik. Karena itulah mari kita bersama-sama berniat membulatkan tekad Ibu dan Bapak. Mari kita laksanakan tugas mulia sebagai anggota Polri sesuai tadi dengan Tribrata dan Catur itu. Dan tentu yang terpenting adalah bagaimana pengabdian kita ini tidak hanya sampai dunia ini, tapi bagaimana seluruh pengabdian kita itu dinilai sebagai
pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita harapkan. Bagaimana visi terakhir? Nah, kami panggil. Tujuan mulia terakhir adalah bagaimana nanti di akhir pengabdian atau di akhir kehidupan kita ini, siapapun kita, bagaimana nanti kita mudah-mudahan matinya husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Itu yang kita harapkan. Silahkan bercita-cita dunia. Mungkin Bapak berniat nanti mengembangkan karirnya di kepolisian, dari bintara naik nanti ke perwira, bahkan jenderal, itu silahkan. Itu dunia. Tapi yang jauh lebih hebat itulah bagaimana cita-cita mulia kita adalah mati dalam keadaan husnul khatimah. Allah ridho dengan kita, masyarakat ridho dengan kita, keluarga ridho dengan kita, yang pada akhirnya nanti kehidupan dunia yang sementara ini akan kita lalui. Kita nanti akan dipanggil nanti. Batas umur kita habis, kita akan meninggal, kita nanti akan ada sebuah pertanggungjawaban di akhir nanti. Bagaimana kita mempertanggungjawabkan seluruh amal kita di dunia ini? Nanti akan ditanya kita, ketika selama menjadi abdi negara, ASN ataupun polisi, nanti akan ditanya kita, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kita ditanya juga sebagai pemimpin, apa yang kita lakukan selama kehidupan dunia ini. Mungkin itulah intinya Pak Kasih yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan kalau ada yang kurang berkenan dari hati yang ikhlas, semuanya Pak, kami minta maaf karena mungkin itu kalian itu. Kalau ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan bisa menjadi tambahan amal ibadah bagi kami. Terima kasih sekali lagi dan banyak maaf. Kami akhiri subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.